Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, bertemu kembali dengan saya di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 ya di acara yang sudah kita tunggu, acara Sangir Kopi Hangat ya bersama saya Dr. Agus Joko Susanto. 1 jam ke depan kita akan membahas berbagai macam hal tentang penyakit autoimun. Setiap hari Rabu pagi topiknya berbeda-beda, dan untuk topik hari ini tidak kalah menarik dengan topik yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam perihal autoimun yang khusus didapatkan pada orang dewasa, tetapi pada hari ini agak spesial ya, karena hari ini kita bahas autoimun tetapi dari sudut pandang yang bukan orang dewasa ya, bukan orang dewasa. Ya bukan nenek sih, kakek sih enggak, tapi orang kecil ya, kecil nanti ya. Sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Facebook maupun Instagramnya Alergi Imunologi Interi Solo ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Dan juga dari YouTube, Facebook maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Mati ya, sobat Mati semuanya. Selamat pagi semuanya ya. Dan 1 jam ke depan silahkan bergabung, silahkan join. Nanti kita akan membahas berbagai hal terkait autoimun pada anak ya. Jadi hari ini kita akan bahas autoimun khusus pada anak ya, bagaimana gejalanya dan sebagainya. Nanti bisa ikut, bisa bertanya ya, tidak apa-apa. Karena narasumber hari ini sangat luar biasa ya, sangat ya pokoknya hebat ya. Silakan nanti bertanya, rugi kalau nggak tanya ya. Narasumbernya sangat luar biasa, secerah udara di luar ya, terang sekali. Tapi siang hari nggak ketemu, adanya malam hari. Ya, untuk menyingkat waktu kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini karena ini masalah di anak ya, berarti beliau nanti adalah seorang spesialis anak yang khusus di bagian autoimun ya, Dr. Lintang. Silakan Dr. Lintang. Tepuk tangan sendiri. Iya, ini udah masuk tepuk tangan sendiri ya. Lintang tadi saya sampaikan kalau di siang hari nggak ketemu ya, adanya di malam hari. Begitu Dokter Lintang ya? Nggak mesti sih dok. Siang hari nggak kelihatan. Bintang ya, Lintang bintang ya. Tapi matahari kan juga termasuk bintang ya. Iya sih. Tapi ini mendung ya, jadi jaya nggak kelihatan sih dok biasanya kalau mendung. Iya, Dokter Lintang gimana kabarnya? Bagus ya, sehat-sehat ya? Baik dok, sehat, alhamdulillah. Ya. Ini secara udara di luar, ini alhamdulillah nih di luar ya, sobat muati dan penyintas autoimun di Solo sekarang ya udara cerah, agak ini ya. Oh, bertiup anginnya agak kenceng ini hari ini ya. Pagi ini kita lihat. Hari ini cerah dok, secerah hatiku. Aduh, ya Dokter Lintang bisa menyampaikan ini ya. Kalau mungkin sobat muati sudah tahu sih ya, penyintas autoimun mungkin dulu sudah pernah ya berapa kali ya di sini ya. Udah pernah berapa kali. Sobat Muardi juga nih. Ayah bunda, halo ayah bunda. Jangan lupa besok tonton live streaming saya ya. Ada ayah bunda. Ini enggak diundang nih. Nanti Dokter Agus diundang. Iya, ayah. Ayahnya. Ayahnya. Pokoknya bundanya siapa? Masa lupa dok bundanya yang mana? Tinggal pilih loh. Ya, Dokter kita mungkin bisa memperkenal diri, tidak apa-apa nih, kan ya mengulang kan, belum tentu nih yang penyintas autoimun tidak tahu nih ya. Oh iya, Sobat Muardi penyintas autoimun, perkenalkan saya Dr. Lintang, spesialis anak. Saya diundang Dr. Agus Joko hari ini untuk membahas topik tentang gejala autoimun pada anak. Kenapa saya? Karena kebetulan memang saya di Rumah Sakit Dr. Muardi ini saya concern di bagian alergi imunologi anak. Sama seperti Dr. Agus Joko, tapi saya di bagian anaknya ya dok. Saya orang dewasa. Yang kecil. Umurnya maksudnya. Ya, umurnya, usianya. Usianya ya. Gimana dokter ya? Jadi maklum loh dok, kalau saya mungkin kekanak-kanakan dok. Karena juga dokter anak dok, jadi kekanak-kanakan. Berarti kalau saya jadi dokter anak nggak pas ya? Ketua nanti. Iya. Ya udah apa, Dokter Lintang, ini kan kita bahas gangguan ini ya, gejala autoimun nih pada anak nih. Mungkin Dokter Lintang bisa memberikan awalan dulu ya, maksudnya sebenarnya untuk autoimun pada anak itu bagaimana sih? Orang kan bertanya ini kan. Ya mungkin tuh Sobat Muardi ya, penyintas autoimun ya, dan penyintas autoimun udah paham sekali. Kalau penyintas Sobat Muardi mungkin ya nggak tahu tuh autoimun itu apa sih sebenarnya. Ya. Autoimun mungkin
ada juga yang sudah tahu ya, tetapi untuk yang anak kan agak sulit nih. Ya. Gimana dokter Lintang? Ini penggemarnya Dokter Agus Joko ini semua penyintas autoimun ya? Iya, rata penyintas autoimun. Jadi kan udah paham. Sudah paham ya. Ya kalau sebenarnya prinsipnya sama ya dok ya. Iya. Autoimun pada anak itu juga suatu penyakit di mana sistem kekebalan tubuh itu menyerang sel-sel yang sehat di dalam tubuh kita sendiri. Cuman kalau pada anak ya dia terjadi pada anak. Kadang-kadang sulit, tidak ngetren seperti penyakit autoimun pada orang dewasa ya dok. Kalau penyakit autoimun pada anak-anak karena kejadiannya lebih jarang dibandingkan orang dewasa, kemudian sulit kita untuk serta-merta langsung mendiagnosis suatu penyakit autoimun kalau pada anak, sehingga penyakit autoimun kalau pada anak-anak lebih jarang dibandingkan dengan orang dewasa ya, walaupun ada. Oh, ada ya. Iya. Kalau gejalanya gimana, dokter Lintang? Mungkin sobat Muardi juga biar tahu nih, gejala autoimun pada anak yang kira-kira agak khas lah. Mungkin kalau kita nyari khas agak sulit ya Iya. anak sini. Ya kalau gejala autoimun kan tergantung dengan ada bermacam-macam gejala penyakit autoimun, tergantung dengan diagnosisnya. Kalau penyakit autoimun pada anak-anak sendiri mungkin sedikit berbeda dengan orang dewasa ya dok. Kalau orang dewasa sebagian besar apa? Kalau pada anak-anak yang paling sering terdiagnosa itu paling sering lupus, kemudian henoxolin purpura, kemudian juvenile idiopathic arthritis yang masing-masing menyerang, ada yang menyerang pada lokal ataupun sistemik. Kalau lokal berarti dia menyerang pada salah satu sistem organ di dalam tubuh. Contohnya ya kayak DM tipe 1 itu menyerang pada sel-sel insulin ya dok ya, atau pada tiroid itu yang lokal. Tapi kalau yang sistemik itu lebih ke seluruh tubuh seperti lupus. Nah, gejalanya tentunya berbeda ya Sobat Muardi dan Sobat Muardi. Saya hampir loh ngomong ayah bunda gitu. Sobat Muardi. Banget. Tentunya gejalanya berbeda tergantung dengan diagnosisnya. Kalau misalnya, tapi yang paling sering yang perlu kita aware atau kita periksa ke dokter apabila satu muncul yang paling sering demam berkepanjangan ya. Kalau pada anak-anak sering ada demam berkepanjangan, artinya demamnya sudah lebih dari 1 bulan yang tidak kunjung sembuh. Kemudian bisa jadi ruam kemerahan yang kronis yang tidak kunjung sembuh, tidak kunjung hilang, sudah berobat kemana-mana kok masih muncul. Kemudian rambut rontok, pipi kemerahan, nyeri sendi seperti itu. Yang kadang-kadang memang kalau pada anak-anak sulit kalau misalnya hanya muncul dengan satu gejala klinis. Kalau bisa hanya muncul satu gejala klinis, sulit kita untuk mempertimbangkan itu suatu penyakit autoimun. Tapi kalau misalnya baru kita bisa curiga itu suatu penyakit autoimun kalau pada anak, paling sering kalau sudah muncul beberapa manifestasi klinis. Jadi sudah demamnya berkepanjangan misalnya ya, kalau pada kasus lupus misalnya demam berkepanjangan, kemudian rambutnya mulai rontok, ada sariawan, belum lagi misalnya ada gangguan darah, ada gangguan komplikasi ke ginjal. Jadi tiap anak pasti tentunya dengan gejala autoimun pasti tentunya gejalanya berbeda-beda, dan juga belum tentu setiap anak dengan diagnosis autoimun dengan penyakit atau diagnosis yang sama. Jadi kalau misalnya ketemu gejala yang seperti tadi perlu dikonsultasikan ke dokter spesialis anak Anda. Dokter Lintang, ini kan yang paling sering yang keluhan yang didapatkan selama ini Dokter Lintang selama praktek mungkin di Muardi ya atau di rumah, itu yang paling sering gejala yang paling sering didapatkan muncul apa sih? Ataukah misalnya ruam, puli atau apa ini? Yang paling sering? Yang paling sering sebagian besar ruam dok, ruam kulit ya. Paling sering ruam kulit kemerahan. Jadi pada awalnya beberapa orang tua mengeluhkan seperti anaknya alergi, dikira alergi ya dok, alergi kemerahan yang dia sifatnya kronis atau istilahnya urtikaria kronis. Jadi kemerahan dikira alergi, sudah mengeliminasi atau sudah menghindari semua produk yang dicurigai itu suatu alergi, tapi masih muncul dan keluhannya dia biasanya lebih dari 6 minggu nggak kunjung sembuh, sudah berobat. Nah kadang-kadang datang ke tempat kita sudah dengan komplikasi dari obat yang diberikan ya dok. Biasanya karena pasien itu merasa sudah gatal-gatal, wujudnya kemerahan, merah-merah di kulit yang dikira alergi, sudah berobat ke sana kemari, sudah membeli obat sendiri. Kadang-kadang obatnya sendiri yang mengandung steroid ya dok, tanpa konsultasi ke dokter terlebih dahulu, sehingga datang ke kita sudah dengan segala macam komplikasi pemberian obat steroid tadi.
yang pipinya tembem, kemudian banyak muncul garis ya dok, hipertensi, gula darahnya naik. Nah, jadi yang perlu diwaspada kalau misalnya ketemu anak-anak dengan terutama remaja ya dok, itu yang dengan kulitnya ruam kemerahan yang tidak kunjung sembuh itu bisa. Biasanya kalau udah remaja, nah, kalau yang sulit adalah mungkin bisa enggak nih dokter Linda kalau usia 5 tahun ke bawah nih? Maksudnya 5 tahun ke bawah, kalau ada 5 tahun. Kalau yang sering kan kalau remaja. Orang kan biasanya udah mulai umur belasan ya, belasan kan sudah mulai muncul gangguan, apalagi sudah pengaruh hormon juga ini ya kan, udah mulai menstruasi biasanya kan ya. Jarang ya dok kalau pasien anak-anak dengan autoimun yang di bawah 6 tahun, di bawah 5 tahun, 6 tahun itu jarang sekali. Ada pasien kami lupus tapi anaknya usia masih 8 tahun, sudah 8 tahun gitu. Paling kan dia sudah mulai menstruasi kan sepertinya biasanya. Ya, sudah mulai ada perubahan hormon gitu. Salah satu tapi kalau bayi, ya. Balita jarang yang terjadi penyakit autoimun. Karena setuju memang itu dan mungkin dokter Linda, ini kan juga mungkin sobat Muardi kan bisa juga atau penyintas autoimun hati-hati ya. Kalau dari orang tuanya, salah satunya adalah orang tuanya sudah ada autoimun ya berarti anaknya hati-hati. Hati-hati. Biasanya memang faktor yang penyebabnya memang masih misteri ya dok sebenarnya. Penyakit autoimun itu kan masih misteri. Seringkali orang tua datang ke kita, dok sudah didiagnosis dengan penyakit suatu autoimun dengan diagnosis yang macam-macam, pasti selalu bertanya, dok ini penyebabnya apa? Apakah kebanyakan makan mie? Apakah kebanyakan makan micin? Apakah kebanyakan menonton drama Korea? Lah gitu-gitu. Nggak ada hubungannya ya bunda. Jadi penyebab penyakit autoimun itu masih misteri. Jadi sebenarnya masih misteri, masih idiopatik ya. Tapi ada yang beberapa penelitian memang menyebutkan satu bisa disebabkan karena pengaruh keturunan ya dok. Kalau misalnya salah satu orang tua atau keluarga yang ada mempunyai riwayat penyakit autoimun, kadang-kadang pada anaknya juga bisa beresiko terjadi penyakit autoimun walaupun dengan penyakit atau manifestasi klinis yang berbeda, belum tentu sama. Ini sekalian nih dari Demi Fiona ya. Selamat pagi dokter, selamat pagi. Ini bagaimana dengan faktor risikonya dok? Apakah anak dengan alergi berisiko autoimun jika ada orang tuanya yang autoimun juga nih? Terima kasih nih. Itu tadi kita bahas tadi, tidak apa diulang lagi? Iya, nggak apa-apa dok. Ya tadi ya sudah jelaskan. Jadi kalau misalnya orang tuanya yang berisiko, orang tuanya ada yang autoimun, pasti dia juga ada kemungkinan resiko terjadinya penyakit autoimun. Walaupun belum tentu dengan diagnosis atau manifestasi klinis penyakit yang sama. Kalau anak yang alergi apakah berisiko autoimun? Ya belum tentu juga dok. Tapi kalau orang tuanya dia alergi, anak berisiko alergi. Gitu. Ya, betul. Jadi gitu ya, Mbak Demi ya. Jadi saya tambahkan memang seperti itu faktor sobat Muardi ya, untuk autoimun itu memang ada faktor risiko genetik ya, cuma sekitar 30-40%, lainnya adalah faktor lingkungan, faktor-faktor sistem imun kita ada gangguan, diperparah juga faktor-faktor yang lain tadi hormon. Makanya kalau seringnya tadi dokter Linda sudah menyampaikan kalau sudah umur-umur yang sudah mulai, kalau perempuan kan menstruasi ya, berarti perubahan hormonal itu juga sebagai salah satu pemicu munculnya autoimun ya, autoimun. Jadi hati-hati, apalagi kalau sudah punya dari orang tua, kakek neneknya ya sudah ada. Saya mungkin punya pengalaman yang saya sampaikan. Jadi saya punya pasien ini kalau sekali masuk itu 3 orang dokter Lintang. Jadi neneknya itu dengan autoimun jenis yang saking hitsnya dokter Agus Joko nih. Jadi sekali masuk 3, besok lanjut 3 itu dari nenek, ibunya dan anaknya, cucunya. Jadi tadi saya sampaikan itu yang nomor 1 itu Sjogren syndrome ya, kemudian putranya itu dengan dermatomyositis dan yang cucunya itu dengan lupus. Jadi tetap ada bakat, tetapi mungkin dengan tadi saya sampaikan dokter Lintang dengan jenis yang berbeda. Jenisnya berbeda. Tetapi memang sangat jarang didapatkan cuma 1, biasanya 2, 3 atau lebih autoimun dalam satu tubuh, itu yang sering. Pasien saya masih memegang rekornya 9 autoimun dalam satu tubuh ada ya, 6. Iya dok ya, jadi memang sering penyakit autoimun itu sering disertai dengan penyakit yang lain, penyakit autoimun yang lain. Betul sekali, karena jarang sekali kalau 1 ya, karena memang sama, maksudnya sama, cuman muncul sama ya. Dari Instagram tadi, Instagram juga nih, Sri Anis ya. Bagaimana mendeteksi awal anak tersebut menderita autoimun? Nah ini baru join, nggak apa-apa silakan ya. ulang lagi. Terima kasih Bu Sri Anisyaza.
Jadi kalau mendeteksi awal pada anak apakah ini anak sakit autoimun atau tidak, sulit kita mendiagnosis di awal apakah anak sakit autoimun. Karena diagnosis gejala klinis autoimun pada anak bermacam-macam, dan terkadang kita sulit mendiagnosis karena di awal itu dokter belum bisa menentukan apakah dia pasti dengan sakit autoimun atau tidak, karena keluhannya yang muncul hanya satu-satu. Misalnya datang ke dokter anak A, keluhannya hanya demam saja, kemudian besoknya keluhannya baru mulai muncul demam disertai dengan kulit kemerahan. Jadi memang sulit di awal mendiagnosis. Bahkan kalau penyakit lupus makanya disebut dengan penyakit 1000 wajah ya dok ya. Ya karena sulit mendiagnosis di awal. Kalau di anak-anak itu sulit karena penyakit ruam kemerahan pada anak pun banyak sekali. Bisa karena infeksi, bisa karena alergi. Jadi belum tentu penyakit ruam kemerahan itu karena autoimun. Jadi sulit kalau mendeteksi awal di anak. Jadi sebaiknya kalau misalnya sakit, jangan langsung berkecil hati, jangan-jangan anak saya sakit autoimun nih gitu, atau sakit anaknya demam, aduh jangan-jangan anak saya sakit autoimun nih, jangan berprasangka buruk dulu ya dok ya. Kalau misalnya sudah muncul ya jangan sudzon terhadap penyakit anaknya. Jadi sebaiknya tetap dikonsultasikan ke dokter anak, spesialis anak, apakah dengan beberapa penyakit. Biasanya kalau autoimun itu penyakitnya keluhannya kronis, jadi sudah berbulan-bulan, sudah berminggu-minggu, tapi dengan keluhan yang sama, tidak kunjung sembuh, seperti itu. Jadi itu mungkin bisa dipertimbangkan apakah putra Anda menderita sakit autoimun atau tidak. Oke, itu dan ini saya tambahkan juga di Indonesia nih ya, ada lab ya, laboratorium klinik, saya tidak usah nyebutkan, ini sudah bisa untuk melakukan pemeriksaan sampai tingkat genetik ya. Jadi ada namanya pemeriksaan imun risk ya. Dan nanti sekitar 12-13 autoimun bisa dideteksi dari pemeriksaan darah saja. Dengan pemeriksaannya kan sampai tingkatan genetik ya, kromosom. Memang agak lama karena dikirim ke Amerika, tapi di Indonesia sudah ada. Harganya relatif mahal ya. Ini saya nggak promosi, tapi memang sekitar 8 juta ya. Kebetulan saya sudah dicek ya, untuk 12 jenis autoimun ya. Jadi memang diharapkannya nanti kecil pun masih bisa dicek untuk 12 jenis autoimun. Wah, itu tapi kan ini sulit ya, ada 100 lebih atau 157 jenis autoimun yang ada, tapi setidaknya 12-13 itu memang yang terbanyak. Mulai dari ada sklerosis sistemik, ada Sjogren ya, terus kemudian ada lupus ya, RA, di situ ada semua ya. Imun risk namanya ya. Terus nah, ada yang tanya ini, ada tanya dari, oh ya ini kita sapa dulu yang dari mana-mana dulu ya, belum ya? Dari Facebook ya, dari Singapura, terima kasih udah join, nanti saya tak jawab pertanyaannya belum ya. Terus ini dari Mbak Ratmini ya, oke, terus dari Mbak Eka Rahma nih, mantap. Ini yang dari Medan belum ya, dari Sumatera ini, Sumatera belum masuk, ini Kalimantan juga nih biasanya. Penggemarnya secangkir kopi hangat juga dari Sabang sampai Merauke ya, dari go internasional juga dok ya. Ya biasanya nanti yang dari ini yang Hong Kong, Taiwan juga belum masuk ya. Go internasional loh, luar biasa loh Dr. Agus Joko loh. Ini acaranya Mas Reza, Mbak Mary ini. Subscribernya ada 5 juta ya dok, atau 24 juta loh, melebihi Atta Halilintar loh dok, iya kan? Atta Halilintar aja 24 juta. Iya. Ini kita yang jawab yang untuk dari Mbak Eka Rahma tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pagi dokter nih, Salma DM tipe 1, 10 tahun ya. Tersangka SLE juga. Sekarang tanpa keluhan. Dulu minum MP tapi badan bengkak. Apakah harus menghindari sinar matahari selamanya dok? Yang mau tanya siapa? Mau tanya saya apa dokter Lintang? Sudah Agus Joko. Ini tanyanya harusnya dokter Lintang, 10 tahun ini. Silakan dokter Lintang. Iya, selamat pagi Mbak Salma ya. Kayaknya Mbak Salma ini juga pasien rutin ke Muardi ya. Jadi ya yang pertama memang penyakit DM tipe 1 juga salah satu penyakit autoimun. Sekarang seiring dengan pertumbuhannya usia, sekarang tersangka sebagai SLE. Jadi masih sangat mungkin karena penderita autoimun biasanya juga selain menderita satu diagnosis penyakit autoimun, bisa jadi sangat berisiko terjadi penyakit autoimun yang lain. Kemudian dulu minum MP tapi badan bengkak ya, memang metilprednisolon salah satu
efek sampingnya adalah membuat badannya jadi bengkak ya, moon face. Itu memang salah satu efek samping. Makanya sebaiknya memang rutin kontrol ke rumah sakit karena untuk kita mengkontrol apabila ada efek samping akan kita atasi. Apakah harus menghindari sinar matahari selamanya, Dok? Ya sebaiknya memang dihindari ya, Dok ya, karena penyakit autoimun terutama lupus memang terjadinya relapse itu sangat berpengaruh terhadap sinar matahari. Jadi boleh sih sebenarnya pakai keluar asal memakai baju lengan panjang atau memakai sunscreen ya, Dok. Memakai sunscreen itu boleh. Ya, jadi itu ya Mbak Eka Rahma tadi yang pertanyakan. Saya tambahkan juga memang sebenarnya autoimun yang penting adalah kenali diri sendiri, dalam artian adalah tidak setiap yang jenis autoimun A, B, C itu sama, enggak. Satu orang dengan orang lain berbeda, ya. Yang jelas bisa dicoba, ya, tidak terus harus dihindari selamanya sih, enggak, bisa dicoba, ya. Dari semua autoimun memang yang paling sensitif adalah lupus, ya, untuk masalah terkena sinar matahari dibanding yang lain. Yang lain sih relatif masih bisa terkena. Bisa dicoba aja nanti. Cukup sekitar 5 menit aja ya, 5 menit di bawah jam setengah 10 pagi, jam setengah 8, jam 8, 5 menit aja dicoba. Kalau 1 menit, 2 menit udah merasa terbakar ya harus selesai ya. Karena memang lupus sangat sensitif, tetapi bisa dicoba ya, tidak harus dihindari selamanya. Pun kalau misalnya tadi sudah sampaikan Dokter Lintang, kalau udah keluar ya pakai lengan panjang dan sebagainya tadi ya. Sunscreen. Iya, itu paling enggak melindungi, pakai topi ya. Tapi bisa dicoba 5 menit ya, karena apapun asupan sinar matahari jauh lebih bagus daripada tambahan obat ya, Dokter Lintang. Ini yang dari ini Instagramnya Alergi Imunologi Trisolo nih. Ini sudah yang bergabung ya, selamat pagi, sudah bergabung nih Pak dari Singapura, Fairul Nur ya. Dok, apakah jika orang tuanya kena autoimun tapi anaknya AI lain itu apa termasuk genetik? Ini tadi sudah saya sampaikan. Ya, masih sangat mungkin. Ya, sampai ya, Dokter Lintang. Ya, masih sangat mungkin Bu atau Pak ya. Ibu Ibu. Jadi kalau memang salah satu kedua orang tuanya yang dia mempunyai penyakit autoimun, maka anak juga akan berisiko terjadi penyakit autoimun. Iya, jadi masih mungkin ya. Walaupun dengan diagnosis dan manifestasi klinis yang belum tentu sama. Jenisnya bisa berbeda ya, jenisnya berbeda tadi ya. Yang tadi saya sampaikan, intinya sistem kekebalan tubuh kita itu mengalami gangguan. Nah, gangguannya itu nanti dominannya di bagian apa? Paling sering dia menyerang apa lah, itu yang menyebabkan jenis autoimunnya berbeda ya. Kalau yang ada tadi saya sampaikan di awal Dokter Lintang, misalnya kena kelenjar gondok, gondoknya yang kena berarti nanti sakit gondoknya. Ya, ada yang kena pankreasnya, nanti jadi diabetes mellitus atau kencing manis kan gitu ya. Tergantung dominannya ada di mana yang mengalami kerusakan. Ya, jadi itu berbeda-beda. Terus ini Junianti Yuni ya, pagi ya, bagaimana hati-hatinya Dok? Ini yang hati-hatinya bagaimana tipsnya? Maksudnya tadi saya nyampaikan apa ya hati-hatinya ya? Hati-hati. Nanti coba diulangi Mbak Junianti, ini yang maksud hati-hatinya hati-hati yang mana ya? Saya nggak tahu nih. Mungkin apa yang perlu diwaspadai begitu Dok, barangkali ya. Tadi kita tadi bahas ya. Bisa ditambahkan nanti Mbak Junianti. Terus dari Yosefina nih, Anggra ini. Selamat pagi dokter, saya AI dengan SLE, SS, polymyositis, APS 1, 2, 3, 4 ya, sudah 4 ya. Anak saya keduanya alergi dan sering muncul memar. Apakah memar merupakan gejala AI? Pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Nah ini ibunya punya 4. Dia anaknya alergi terus dan sering muncul memar nih. Ya, jadi sebelumnya kalau memar, kalau pada anak pun itu juga belum tentu itu suatu penyakit autoimun. Tapi bisa juga itu suatu penyakit kelainan darah ya Dok. Bisa jadi paling sering yang menyebabkan memar bisa karena trombosit yang rendah. Paling sering yang itu sih Bunda, atau pemanjangan fungsi pembekuan darah yang lain. Jadi sebaiknya saran saya perlu di pemeriksaan lebih lanjut. Jadi perlu di pemeriksaan anamnesis ke dokter, pemeriksaan fisik, dan juga diperlukan pemeriksaan penunjang. Barangkali diperlukan pemeriksaan laboratorium yang lebih dalam. Ya, seperti itu. Sudah tahu, hati-hati aja ya. Jadi banyak, tadi sudah sampaikan Dokter Lintang kok, sudah banyak ya pemeriksaan. Yang penting tetap kontrol ya. Jadi jangan dikira-kira sendiri ya Dokter Lintang. Soalnya sekarang kan
orang dengan mudah baca dari apa itu ya pokoknya internet lah, internet dia baca, oh ini seperti ini, nanti kan yang mengupload kan nggak tahu kita siapa, ya kan, sebaiknya nanti datang kalau kesini ke Dokter Lintang ya, silakan nanti konsultasi dengan Dokter Lintang bagaimana sih sebaiknya pemeriksaan dan bagaimana cara ini untuk mengawasi kesehariannya ya Dokter Lintang. Ya bahkan itu datang nanti. Bahkan dengan penyakit autoimun diagnosis yang sama pun, misalnya sama-sama didiagnosis dengan lupus ya dok, tentu anaknya tetap tiap anak dengan diagnosis lupus pun punya gejala yang berbeda-beda, komplikasinya juga berbeda-beda, belum tentu sama, dengan obat yang belum tentu sama, terapinya belum tentu sama, sehingga sering teman-teman lupus anak itu kan sering diskusi komunikasi dengan teman-teman yang lain, yang ini kok dikasih ini, yang ini kok dikasih ini, saya kok enggak gitu, dikasih ini kok baik, saya kok enggak. Nah memang tergantung dengan kondisi tubuhnya, tiap diagnosis tentu berbeda, komplikasinya juga berbeda-beda, respon tubuh terhadap suatu terapi juga tentunya berbeda-beda. Yang penting tetap semangat, harus optimis ya. Saya senang nih dok kalau pasien saya seperti ini, Mbak Raisa nih dok, yang di Facebook nih. Raisa, oh iya. Raisa Aulia. Ya, assalamualaikum dokter ya, waalaikumsalam ya. Ini dari Mbak Raisa nih ya. Saya pasien autoimun diagnosis lupus ya, sudah kemo 2 bulan dan alhamdulillah banyak perubahan nih. Ya, ini umur berapa nih? Raisa ini kalau nggak salah masih muda ya? Masih muda dok. Di bawah 15 tahun kali ya? 10 atau 12 tahun, saya lupa. Tapi masih baru. Jadi alhamdulillah Bu, semangat ya. Yang penting harus semangat. Biasanya banyak yang ABG ya dok, banyak yang ABG ini remaja-remaja nih, iya dok, ABG dok di bawah 15 tahun, di bawah 18 tahun, jadi banyak ABG ini. Kalau saya pakai apa nih, ABG? Wow, angkatan babi gue dok. Ya ABG ya. Iya dok, jadi semangat sih saya. Alhamdulillah nih. Kita punya komunitas ya dok, anak-anak lupus Solo ini, Solo dan sekitarnya yang memang perawatan Muardi ada dok, kita punya dok komunitas, dan saya sering menyambungkan mereka pasien antar pasien dengan sesama sehingga bisa sharing, bisa saling berbagi pengalaman, yang sudah sembuh memberikan semangat, karena kan kalau pasien-pasien dengan usia remaja ya dok, dengan penyakit kronis berat itu paling sering kan jadi depresi ya dok. Padahal depresi, faktor psikis, stres itu kan masih sangat mempengaruhi penyembuhan, pengobatan. Kalau depresi jadi nggak mau minum obat, nggak mau anak semangat. Bisa depresi ya? Sering ada depresi ya? Sering dok. Kita iya. sering kalau ketemu pasien-pasien anak-anak dengan autoimun yang dengan penyakit yang bermacam-macam, kalau sudah kita muncul tampaknya depresi, kita konsulkan dok dengan bagian psikiatri agar mendapatkan minimal terapi suportif ya untuk anak dan orang tuanya. Orang tuanya. Dokternya enggak ya? Dokternya semangat ya, dokternya harus semangat. Harus semangat nih pokoknya untuk teman-teman penyintas autoimun, terutama yang anak-anak remaja, tetap harus semangat ya, seperti teman pasiennya Dokter Agus Joko nih yang sudah dewasa ya dok, banyak semangat. Iya, semangat. Kalau dewasa memang banyak stresnya, wajar sih ya. Kalau anak kecil mungkin ya jarang, teman nggak tahu juga sih, mungkin dokter tetap paham yang banyak ya. Tetap dok, karena merasa mungkin ada perubahan di dalam tubuhnya. Saya main dengan oh ya ini saya tanya Dokter Lintang, ini gimana nih untuk anak dengan autoimun itu apa beda dengan anak yang lain ini dalam hal aktivitas sehariannya, kan mesti tanya juga nanti. Ya, sementara asal daya tahan tubuhnya baik sih sebenarnya baik. Kalau sudah fase maintenance itu dia sudah tubuhnya, kondisi tubuhnya sudah lebih seger ya dok. Itu biasanya sih malah justru saya dorong untuk harus selalu sekolah. Tetap sekolah, karena dengan sekolah dia bertemu dengan teman-teman, mengurangi resiko terjadinya depresi gitu. Kemudian asal dia tidak ada kondisi yang kondisi tubuhnya sedang turun sih nggak masalah, tidak ada pantangan yang lain. Yang penting makan teratur, bergizi. Yang paling berat karena perasaan kadang-kadang malu terhadap perubahan tubuhnya dok, efek samping pengobatan steroid, pipinya tembem, badannya jadi berlebihan. Nah itu yang memang harus digali di dalam tubuhnya ya dok, membesarkan hatinya sendiri bagaimana biar tidak terjadi depresi. Nah itu orang tuanya juga harus berperan aktif di sini dok, membesarkan hati orang tua, hati anaknya nih, biar bisa tetap optimis, semangat bahwa penyakit ini pasti bisa sembuh, bisa disembuhkan. Banyak teman-teman yang lain, makanya kalau beberapa teman-teman
lupus ini anak-anak ini kalau yang sudah sekian lama, dia sudah aktivitasnya sudah membaik, sudah sembuh, seringkali saya minta untuk berkunjung, untuk mengunjungi teman-teman yang masih pada awal-awal ini dok. Jadi untuk memberikan semangat. Karena kan sering sedih ya dok, awal-awal tuh biasanya anak-anak itu kalau sudah terdiagnosa seperti ini dia tahu kan depresi, sedih, seperti kehilangan semangat. Jadi sangat penting sekali support dari teman-teman yang lain. Memang malu ya, tadi memang ya betul tadi ya, karena namanya usia segitu ya. Kita mungkin punya pengalaman anak kita sendiri aja kan, yang biasa aja kan kadang sok malu-malu terus akhirnya, apalagi yo dalam tanda kutip ya, dokter Lintang kan kadang sok dibully ya. Iya. Itu nanti belum lagi kalau masalah dibully-bully gini kan, kasihan juga ada seperti itu terus dibully, oh ini kamu punya sakit ini ya kan, dijauhi aja kan seperti itu. Menular enggak nih? Nah ini pertanyaan juga ini dari anak-anak dan ini yang dari Sobat Mordi semuanya kan berarti tahu sebenarnya menular enggak kan mungkin temannya kan juga oh jangan dekat nanti menular. Nah. Yang kalau penyakit autoimun dia tidak penyakit menular ya Bunda ya. Jadi bukan penyakit menular, justru malah karena pemberian obat-obatan resiko terjadinya infeksi malah besar. Sehingga kalau misalnya di sekolah ada teman-temannya yang lagi batuk pilek ya sebaiknya dihindari karena itu resiko terjadinya infeksi. Padahal kalau infeksi bisa terjadi relapse ya dok, kambuh lagi penyakitnya. Jadi memang sebisa mungkin dihindari penyakit infeksi. Apalagi ini zaman era pandemi COVID ya, semoga ini COVID juga segera berakhir. Dan jelas sering saya sampaikan juga dokter Lintang, pokoknya selama ini protokol kesehatan ditaati ya, dipatuhi ya, pakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan, itu yang penting. Ketiga itu harus sering dijalankan, dipesankan sama yang putranya ya, putra putrinya ini juga. Tapi ini kan masih di sekolah, sekolah di rumah nih namanya ya, di rumah ya enggak. Tapi apapun tetap itu protokol kesehatan tetap dijaga ya, untuk kebaikan kita semua dan segera pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, semoga dan kita bisa aktivitas lagi nih. Amin. Ini dari ini dari Taiwan nih ya, SLE Taiwan hadir ya. Selamat pagi nih, bagaimana kabar Taiwan? Sudah kondisinya sudah jalan pulih seperti sedia kala atau masih seperti di Indonesia ini? Tapi kayaknya Taiwan ya kalau kita baca sudah jalan itu biasa ya sudah ya. Nggak tahu ya dok. Iya nih, saya pernah baca itu beritanya. Sudah dari Fatihah nih, Fatihah Heri ya, dok. Ini semenjak saya didiagnosis autoimun, selain sendi-sendi kaku, mata saya nggak bisa kalau kena sinar matahari kayak berkabut. Apakah pengaruh obat ya? Ini dokter Lintang dulu nih ya jawab. Nah ini pasien usia berapa ini dok? Ini tidak disebutkan. ini usia berapa nih Mbak? Fatihah ya, Fatihah Heri ini. Ini yang, ini Fatihah Heri ini yang sakit nih ya. Gimana nih? Ya kalau memang kalau pada kondisi penyakit autoimun, kalau ada beberapa yang efek komplikasinya ke bagian mata ya dok. Kadang bisa terjadi fotosensitivitas ya. Kemudian bisa juga kalau pada penyakit autoimun, contohnya misalnya lupus, bisa juga karena komplikasi penyakitnya bisa terjadi retinopati. Ada gangguan pada retina mata yang memang beberapa pasien keluhannya seperti berkabut, jadi jemblok-jemblok seperti melihat awan. Itu juga bisa salah satu tanda komplikasi dari penyakit lupus atau imun yang lupus. Kalau pengaruh obat juga ada beberapa obat ya dok, terutama kloroquine ya dok, yang bisa efek sampingnya ke mata. Jadi gitu ya, Fatihah Heri saya tambahkan juga, jadi Sobat Mordi penyintas autoimun, terutama penyintas autoimun, hati-hati kalau jenis-jenis yang autoimun yang menyeluruh ya, contohnya seperti ada lupus, Sjogren, rheumatoid arthritis, polymyositis, dermatomyositis itu yang dia memang secara umum kena berbagai macam organ. Hati-hati ada namanya vaskulitis di pembuluh darah di mata, yang dia nanti akan menimbulkan peradangan di mata sehingga pandangannya akan jadi lebih tidak jelas, kabur ya. Tadi sudah sampaikan dokter Lintang, jadi nanti ada bentuk-bentuk ya, bintik-bintik seperti itu nanti di pemeriksaan di bagian mata ya, nanti bisa dilihat adanya gambaran vaskulitis ya, atau peradangan pembuluh darah. Ini vaskulitis sudah di mana-mana, di otak juga bisa, makanya kalau di otak sering terjadi brain fog, seperti yang sering lupa, sering macam-macam ya, sampai penurunan kesadaran.
Tapi kalau di mata bisa itu tadi dari autoimunnya sendiri. Tadi saya sampaikan juga Dokter Lintang ada dari tadi pengaruh steroid juga. Steroid juga bisa mempengaruhi mata. Selain tadi juga ada namanya kloroquine ya, yang sering adalah hidroksikloroquine atau kloroquine yang terlalu parah ya. Kalau hidroksikloroquine sih lebih aman ya. Cuman memang tetap harus hati-hati. Siapa yang menggunakan kloroquine paling nggak sebulan 2 bulan sekali harus dievaluasi mata. Kalau hidroksikloroquine sekitar 3-4 bulan sekali harus dievaluasi matanya ya, harus dihilangkan. Tapi setidaknya pengaruh autoimun sendiri yang jenis menyeluruh bisa mengenai mata ya, namanya vaskulitis di mata. Nanti banyak ini yang sampai itu ya dokter ya, seperti yang terkenal adalah Fokoyanagi-Harada disease, dia mengalami retinanya ada sebuan peradangan di bawahnya sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah diobati nanti peradangannya membaik, dia akan nempel lagi, pandangannya jadi bagus ya. Fokoyanagi-Harada disease ya. Terus kemudian baik ya dok. Baik ya dok. Baik kalau itu ya, kalau kita punya pasien seperti itu beberapa dikonsuli dari bagian mata ke kita ya. Itu juga jadi hati-hati ya Mas Fatih Hairi ya. Ini Pak Trijoko ini penguasanya nih dari Semarang ini ya, MG Semarang, ya, dok. MG ya dari Semarang. Pak Trijoko gimana? Autoimun MG ya, miastenia gravis apakah juga bisa menyerang anak-anak? Ada yang berusia 3 tahun, bahkan ada yang sejak lahir. Padahal keluarga besarnya tidak ada yang menderita autoimun. Yang saya tanyakan faktor pencetusnya apa ya, dokter? Kasihan Mbak dilihat selengkapnya. Dokter, kasihan anak-anak sudah dengan MG. Terima kasih dokter nih. Mungkin dari dokter Lintang sudah punya pengalaman terkait masalah myasthenia gravis ini. Kalau myasthenia gravis ini cukup jarang terjadi pada anak-anak. Kalau di rumah sakit Muardi saya belum pernah merawat anak dengan diagnosis myasthenia gravis. Ya memang kalau keluarga besarnya tidak ada yang menderita autoimun. Jadi tadi memang penyakit autoimun itu penyebabnya masih dikatakan idiopatik. Artinya belum bisa diketahui penyebabnya. Selain ada beberapa referensi yang menyebutkan selain penyebabnya adalah keturunan, ada juga mutasi genetik. Jadi dari genetiknya memang ada yang terjadi kecacatan ya dok ya. Nah itu yang kita tidak bisa memprediksi penyebab pastinya apa. Mungkin salah satu penyebabnya adalah itu. Ya. Iya, seperti itu Pak Trijoko ya. Jadi tadi saya sampaikan buat Mati juga, tadi saya sampaikan dokter Lintang. Ada faktor genetik ya, ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor risiko yang lain ya. Ada infeksi dan faktor-faktor yang pemberat yang lain. Genetik masih ada. Dilihat nih Pak Trijoko ya. Jadi kalau autoimun itu tidak serta-merta nanti misalnya harus dari orang tuanya saja. Lihat dari bisa diturunkan dari kakek neneknya atau buyutnya. Jadi itu harus dirunut betul ya. Mungkin tadi dari keluarga besar, mungkin dari keluarga yang itu ya, yang keluarga orang tuanya sendiri. Mungkin kalau kakek buyut ya itu sulit terdiagnosis ya dok, yang mungkin di awal tapi dulu. Itu bawaan dari sana bisa. Jadi kalau misalnya neneknya kena, mungkin ibunya tidak kena, tapi kena cucunya. Ya, jadi bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu, salah satu pembawa genetiknya seperti itu Pak Trijoko. Ditambah juga faktor-faktor yang lain. Ini kan mungkin ada infeksi virus juga bisa ya, mulai yang bisa menyebabkan atau mencetuskan dia sudah punya bakat dulu, ada lingkungannya juga berperanan, ada infeksi virus ya, Epstein-Barr virus maupun yang sering itu ya, cytomegalovirus jarang ya, Epstein-Barr virus seringnya ya, itu bisa menyebabkan atau memicu munculnya autoimun tetapi dengan jenis yang berbeda. MG saya juga belum pernah ketemu. Ya, kalau untuk anak kecil saya kan tidak ketemu, mungkin dokter Lintang yang tahu. Tapi MG, Pak Trijoko kan saya punya pasien beberapa yang MG dengan pemeriksaan, nanti hari ini sudah ada janjian juga dengan pasien MG ya. Jadi kalau orang dewasa sih kita sering ketemu, tapi saya tidak begitu tahu kalau untuk tadi sudah sampaikan dokter Lintang kalau jarang ya, jarang sekali untuk anak kecil ya MG. Kasihan memang betul kalau MG, tapi insya Allah nanti dengan pengobatan yang baik dia akan terkontrol ya, bisa terkontrol MG-nya. Ini sulitnya adalah nanti kalau MG dalam perjalanan dia nanti tambah autoimun yang jenis lain nih, repot juga nih. Tapi moga-moga sih enggak lah. Ya. Ini dari Taiwan nih kabarnya nih, alhamdulillah Taiwan sudah stabil dan aman, tetapi tetap harus berhati-hati nih ya. Dok mau tanya bagaimana cara menurunkan atau menstabilkan protein urin dan kreatinin yang berlebihan nih. Terima kasih. Mungkin bisa tanya. Ya,
Kalau pada Odapus, lupus memang seringkali terjadi komplikasi ke masalah ginjal ya dok. Ya. Jadi salah satu tanda komplikasi ke ginjal adalah ada ditemukannya protein urin dan juga peningkatan ureum kreatinin kalau dari laboratorium darah. Itu salah satu penilaian fungsi dari filtrasi glomerulus atau apa itu namanya, penyaringan dari pembersihan dari sistem ginjalnya. Memang kalau misalnya terjadi peningkatan protein urin atau kreatinin ya, ada beberapa obat ya dok yang memang diberikan untuk melindungi fungsi ginjal. Dan juga dengan pemberian obat lupus seperti antiinflamasi seperti steroid dan juga dengan pemberian obat-obat imunostatika diharapkan dapat menstabilkan protein urinnya bisa respon, bisa normal dan juga kreatinnya juga akan turun. Seiring dengan inflamasinya atau peradangannya dia itu membaik, maka akan diikuti dengan protein urin dan hasil kreatinin darah yang dia akan membaik respon dengan pengobatan. Betul sekali. Jadi hati-hati, tetap evaluasi lah, kontrol ya. Iya, tetap rutin kontrol. Kontrol biasanya apalagi dengan lupus ya. Nomor satu itu disampaikan dokter ya. Nomor satu diinginkan untuk semuanya. Kalau untuk membantu fungsi ginjal dan mengurangi protein yang keluar dari ginjal, nomor satu adalah aktivitas dulu. Jangan terlalu capek, berlebihan. Olahraga yang terlalu berat itu juga jelek ya. Olahraga yang terlalu berat itu akan memperberat dan memungkinkan protein juga keluar. Jadi kadang bisa kita dapatkan pada olahragawan berat itu ada protein urin keluar, walaupun dia itu normal. Itu satu. Kedua kali asupan makanan yang berprotein tinggi juga harus dikurangi ya. Yang menghasilkan dia nanti, karena kalau kita banyak asupan protein yang tinggi, lama-lama memang kapasitas ginjal kan terbatas, dia akan keluar lewat ginjal juga. Dua itu. Yang ketiga nanti kontrol gula darah, kontrol tensi juga ya, dikontrol semuanya. Yang keempat nanti kontrol autoimunnya. Tadi sudah sampaikan dengan dokter Lintang ya, dengan obat tadi hati-hati ya, obat terkontrol, nanti dokter yang akan milihkan jenis obatnya apa ya. Jadi jangan diobati sendiri. Rata-rata kan biasanya buka bagaimana cara menurunkan ya, ini begitu. Seperti itu enggak ya, enggak boleh. Jadi sebaiknya dikonsultasikan. Iya, nanti ada obat yang kita pilihkan yang terbaik untuk yang kelainan ginjal. Dan yang kelima adalah minuman ya. Minum tetap harus dijaga, jangan sampai kurang ya. Itu ada, setiap orang berbeda. Orang yang gemuk, saya dengan dokter Lintang tetap berbeda lah asupan minumannya. Mau sama ya enggak mungkin. Saya gede loh dok sekarang dok. Dokter Lintang minumnya sebanyak saya, enggak kuat ginjalnya. Jadi itu tergantung berat badan juga ya. Jadi itu cara, beberapa cara yang untuk ngontrol ya, menstabilkan protein urin dan kreatinin ya. Tadi itu, dan nanti ada pengobatan khusus nanti ya. Ada yang ini dok, yang kadang-kadang bertanya boleh minum herbal begitu. Oh, herbal ya? Iya. Herbal, hati-hati ya, herbal itu juga ya. Herbal itu autoimun ya. Ini untuk yang autoimun, memang karena kita acara autoimun untuk pagi hari ini kebetulan autoimun. Hati-hati dengan herbal ya. Hati-hati dengan herbal. Jangan menyamakan dengan orang yang tidak dengan autoimun, karena herbal itu memang ada belum banyak sih penelitian terkait herbal untuk masalah di autoimun. Jadi harusnya hati-hati karena kita tidak tahu herbal itu menyebabkan sistem imun kita malah tambah parah atau enggak, kita tidak tahu juga karena belum ada penelitiannya ya. Hati-hati. Kalau orang normal sudah banyak penelitiannya ya. Jadi hati-hati penggunaan herbal. Dan apalagi sekarang kan banyak juga disampaikan imunomodulator itu kan ya. Hati-hati. Nanti ada sesi sendiri tentang imunomodulator ya. Jadi ini dari Instagram ya. Instagramnya Muardi dari Mbak Winen ya. Pagi dokternya, pagi ini saya penyintas autoimun dengan 6 jenis dok. Saya punya anak cowok 21 tahun nih. 1 tahun terakhir sering mengeluh sendi nyeri dan sering ruam-ruam di kulit. Sudah ke SPKK, ke spesialis kulit ya, tapi masih kambuh. Apa mungkin apa? Apa mungkin ada faktor genetik autoimun menurun ke anak saya, padahal anak saya laki-laki, apa perlu pemeriksaan lanjutan? Ya. Silakan dokter ditahan dulu kan mungkin ada. Ya. Jadi masih sangat mungkin faktor genetik atau imun menurun ke putranya. Nah, barangkali butuh diperiksa konsultasikan dengan Dr. Agus Joko ya, Dok, karena sudah 21 tahun ya. Akhirnya 12 tahun. Kalau sudah 20, kalau sudah di atas 18 tahun berarti sudah periksa ke dokter penyakit dalam ya Bunda. Kalau di bawah 18 tahun masih ke dokter spesialis anak. Tapi barangkali memang dipertimbangkan bisa jadi suatu penyakit autoimun.
Apalagi dengan ruam kemerahan yang tidak kunjung sembuh. Tapi belum tentu juga, jadi memang harus diperiksa lebih lanjut. Butuh pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik yang lebih dalam sehingga bisa tepat diagnosisnya. Seperti itu. Ya, dari Mbak Win ya. Kadang karena ada beberapa dok, ibunya sakit autoimun, kemudian ada saya punya pasien dok beberapa kali, ibunya penyakit autoimun, kemudian anaknya nyeri sendi, takut gitu kan, diperiksakan, ternyata ada riwayat jatuh dok, habis riwayat jatuh, kemudian ada fraktur ya, ada patah, ada retak pada tulangnya, sehingga karena orang tuanya mungkin punya penyakit autoimun sehingga khawatir apakah anaknya juga terjadi penyakit autoimun. Jadi memang harus disingkirkan dulu apakah itu ada penyakit anatomis atau tidak. Ternyata memang penyebabnya ya karena trauma ya, karena ada riwayat jatuh sehingga sendinya jadi sakit, nyeri. Iya, jadi seperti itu ya Mbak Win. Tetap apapun dikontrolkan. Nanti ketemu saya tidak apa-apa, nanti datang. Silakan ketemu Dr. Agus Joko di RSUD Dr. Muardi. Dr. Muardi ya, tidak apa-apa. Masih ada kemungkinan, memang ada autoimun. Bisa ada, tadi sudah saya sampaikan, memang ada pemeriksaan untuk risk faktor ya, imun risk namanya, itu bisa nanti ya, nggak apa-apa. Ini Yusuf Janto nih dari Facebook ya, Muardi nih. Hipertiroid apa bisa sembuh dokter nih? Hipertiroid ya, kalau untuk di anak jarang sekali kita dapat hipertiroid ya. Ada dok. Cuman biasanya kalau hipertiroid yang mengelola dari bagian endokrinologi anak ya. Tapi kalau hipertiroidnya memang karena autoimun, sebenarnya prinsipnya penyakit autoimun itu tidak bisa sembuh tapi bisa terkontrol ya dok. Jadi yang penting kontrol rutin ke dokter. Resiko terjadi relapse pun juga ada, tetapi yang kita jaga adalah prinsip pengobatannya adalah menjaga agar tidak menjalar ke organ tubuh yang lain. Ini sekalian ini dari Francisca nih, tadi sudah sampaikan dari dokter Lintang ini, dok, apakah anak yang terkena autoimun bisa sembuh nih saat anak mulai dewasa dan ketahanan tubuhnya bagus? Nah, ini menyambung sekalian nih ada penyambungannya. Iya, jadi memang kalau penyakit autoimun kalau pada anak-anak prinsipnya sama dengan orang dewasa. Penyakit autoimun itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa terkontrol dengan pengobatan yang rutin, terkontrol, kemudian dengan pola gaya hidup yang sehat, baik, menjaga pola makan. Nah itu dia nanti akan bisa terkontrol, sehingga prinsipnya pengobatan tadi sudah saya sampaikan dengan pada saat akut, artinya pada saat awal-awal terjadi manifestasi klinis, terjadi gejala yang sakit parah, itu tujuan pengobatan adalah satu, untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan organ yang lebih luas. Karena beberapa penyakit autoimun, apalagi yang sistemik ya dok ya, seringkali terjadi komplikasi di organ-organ yang lain. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya peradangan atau mengobati peradangan. Karena kalau pada penyakit autoimun seringnya terjadi peradangan, tergantung peradangannya, tergantung di organ mana yang terkena. Nah, prinsip pengobatan yang selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup pasien, sehingga kalau misalnya dengan pengobatan dia baik, terkontrol, artinya kualitas hidup pasiennya baik. Kalau pada anak-anak, tujuan pengobatan adalah agar pertumbuhan dan perkembangannya dia optimal. Seperti itu Bunda. Jadi paling tidak goalnya adalah anak itu bisa remisi. Remisi itu sembuh ya, penyembuhan pada saat ini. Walaupun dikatakan sembuh normal, hilang penyakitnya itu tidak mungkin, tapi bisa terkontrol. Jangan sampai terjadi relapse di kemudian hari. Dewasa masih sangat mungkin, kalau dewasa masih sangat mungkin terjadi relapse ya dok ya. Seperti bisa itu. Juga. Jadi sangat mungkin ya. Jadi tadi sampaikan dokter Lintang ya. Jadi untuk yang autoimun memang kalau sembuh memang sulit ya, tidak ada istilah sembuh. Cuma satu ini sekaligus tadi jawab untuk yang si hipertiroid tadi, siapa tadi? Hipertiroid tadi ya. Hipertiroid kan juga kalau seringnya memang itu satu bagian dari autoimun, jenis misalnya kalau bisa hipertiroid maupun yang hipotiroid ya. Ada namanya Graves disease maupun ada namanya tiroiditis Hashimoto ya. Jadi memang itu salah satu autoimun yang sampai sekarang ditengarai bisa sembuh sementara, temporer ya. Kalau kita kontrol kandungan, kontrol hormonnya, dia bisa sembuh, tetapi dalam perjalanan juga suatu saat dia bisa muncul lagi ya, muncul lagi. Jadi sembuhnya sebenarnya menurut saya bukan sembuh total, sembuh ini enggak sih ya, karena memang dia nanti kalau kita kontrol pengobatan, dia kan kalau udah besar kan nggak bisa kempes ya, nggak bisa kempes, sehingga suatu saat dia bisa muncul lagi
gangguan gejala hipertiroidnya ya. Walaupun memang ada yang menyatakan bisa sembuh ya untuk yang golongan hipertiroid ya, tetapi itu sembuh untuk secara hormonalnya ya. Tapi nanti dalam perjalanan ada faktor-faktor pemberat, faktor-faktor pemicu lagi, ada infeksi, ada faktor yang sistem imunnya berbeda lagi, bisa muncul hipertiroid lagi atau malah bergeser jadi hipotiroid ya, hipotiroid yang juga salah satu bagian dari autoimun ya. Seperti itu, dan ini juga bisa ini untuk dewasa, bisa juga tadi saya sampaikan ya, bisa kalau dewasa memang kita dapatkan banyak hal ya. Misalnya kalau anak kecil dia udah autoimun, nanti kalau udah dewasa bisa juga dia terkontrol tetapi muncul autoimun jenis lain. Yang autoimun jenis lain yang muncul ya. Untuk yang itunya sih mungkin enggak. Salah satu autoimun juga yang agak ya dalam tanda kutip agak jinak itu kan sebenarnya adalah Sjogren ya, Sjogren syndrome. Makanya prevalensi jauh sekali di atas, sebenarnya lebih banyak dibanding lupus ya, Sjogren syndrome. Tapi karena memang relatif lebih jinak ya, dalam tanda kutip ya. Kecuali kalau yang Sjogren syndrome yang sekunder itu beda cerita, itu memang lebih berat. Jadi seperti itu. Dan dari Ariani ini, dari Instagramnya Alergi Imunologi ini, Dok, anak laki-laki saya kena vitiligo di leher hingga rambut ya. Adakah pantangan yang harus dihindari nih? Apakah bisa sembuh? Anaknya jadi minder nih. Ya, ini tadi sudah sampaikan ada ya, sering minder juga nih ya. Iya. Nah, ini gimana? Ini sering ketemu yang vitiligo enggak nih, Dokter Lintang Ya, ini? ada beberapa dok yang vitiligo, cuman vitiligo sendiri kan penyebabnya banyak ya dok. Banyak, okay. Belum tentu suatu penyakit autoimun. Kalau memang itu suatu penyakit autoimun ya tentunya harus terkontrol, harus rutin kontrol ke dokter yang merawat. Kemudian sebisa mungkin dihindari dengan paparan sinar matahari langsung, karena paparan sinar matahari langsung di atas jam 10 ya, kalau pada kondisi penyakit autoimun dia akan memperberat penyakitnya. Vitiligo nanti sudah konsultasi, silakan kulit. nanti ke kulit ya, silakan nanti datang ke kulit. Paling enggak dulu kan kita sudah mau di Setangkir Kopi Hangat, kita sudah pernah bahas vitiligo nih. Oh, sudah pernah ya dok ya? Sudah pernah, dan nanti bisa dilihat di YouTube-nya Secangkir Kopi Hangat Rumah Sakit Dr. Mardi, cari vitiligo. Kita sudah pernah membahas tentang vitiligo ya. Jadi di Secangkir Kopi Hangat di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi bisa dilihat. Klik aja nanti cari vitiligo. Yang saya perlu saya tambahkan juga, vitiligo ini yang salah satu autoimun yang khusus mengenai satu organ kulit. Yang memang ini sebenarnya sih tidak menular, tidak gatal, tidak ada apapun, tetapi banyak ini apa istilahnya membuat orang jadi minder karena putih bercak putih gitu kan ya. Jadi sinar matahari salah satu pantangannya. Ya. Terus ini Instagram dok. Oh, Instagram. Tanya dok, Oke, di Instagram. Tamtia ya. Selamat pagi nih, selamat pagi dokter. Ya, izin bertanya dokter, apakah ada hubungan antara mulainya menstruasi pada anak perempuan dengan semakin memberatnya keluhan-keluhan penyakit autoimun? Nah, ini sudah kita bahas tadi. Silakan dokter. Ya. Ya, jadi memang beberapa penyakit autoimun kalau pada anak-anak perempuan seringkali terjadi komplikasi masalah menstruasi. Ada juga gangguan menstruasinya disebabkan karena pengaruh obat autoimun juga bisa menyebabkan gangguan menstruasi. Itu jawabannya. Lebih lengkapnya lagi besok kita di topik live streamingnya kesehatan anak dok, kita akan membahas topik tentang ada dok pubertas dan juga masalah gangguan menstruasi pada anak. Besok Bunda Tamia jam 10 pagi di live streaming Wardi Asah Asuh Asi. Oh, berarti pas besok ada acara itu ya? Iya, acaranya topiknya pas banget nih dengan pertanyaan Bu Tamia nih. Tentang pubertas ya? Tentang pubertas pada anak dan juga gangguan menstruasi dok. Nanti akan dibahas. Iya, jadi jelas itu ya. Ini cuma saya nambahkan sedikit bahwasanya pengaruh hormonal berpengaruh sekali ya. Nanti sila untuk yang penyintas autoimun Sobat Mardi, hormon. Makanya autoimun yang tentang autoimun lebih banyak pada perempuan dibanding laki-laki karena ada salah satunya faktor adalah pengaruh hormonal. Ya. Tapi bedanya agak spesifik, kalau yang lain hormonnya estrogen berlebihan itu autoimun jenis yang lain muncul. Tetapi kalau dengan turunnya hormon estrogen, turunnya hormon yang wanita itu yang sering muncul ada Sjogren tadi, Sjogren syndrome, karena memang ada kaitannya dengan estrogen. Kalau yang satu sisi dia muncul karena perubahan hormon tadi seperti lupus dan sebagainya, dia akan muncul, tapi kalau dia turun Sjogren syndrome yang akan sering muncul. Ya, terus ini dari
Facebook sama dok, Kenny. Facebook. Oh, dokter, kalau rumah sakit Muardi terima BPJS kah? Oh, terima BPJS. Silakan datang ke rumah sakit Dr. Muardi. Terima BPJS ya. Rujukan tipe A ya. Rujukan paling tinggi. Untuk dari Facebook nih. Ini mohon maaf waktunya tinggal 2-3 menit. Jadi ini nanti kalau nggak ada yang terjadi nggak apa-apa ya, karena memang banyak sekali pertanyaan tambah banyak. Jadi penggemarnya Dr. Agus Joko banyak ya, sekali. ini karena mungkin karena anak kali ya. Ini kan orang dewasa. Umi ya, dok, anak saya usia 5 tahun sering mengeluh tulang kakinya nyeri dan tidak bisa jalan, tapi setelah dipijat baikan. Apakah mungkin anak saya juga kena autoimun nih? Terus apa yang harus kami lakukan nih, dok? Ya, terima kasih Anda Bu harus Umi. konsultasi ke dokter anak atau spesialis lain, dok. Nah ini Ya. tambahnya nih. Ya. Jadi kalau anak di bawah 16 tahun dengan nyeri, terutama nyeri tulang. Jadi nyeri di tulang itu pastikan dulu dia nyerinya di bagian sendi atau tidak. Yang saya garis bawahi adalah di sini nyeri sendi ya. Kalau nyeri sendi pada anak sebenarnya penyebabnya banyak ya dok. Kalau khusus nyeri sendi, benar-benar spesifik di nyeri sendi, ada namanya istilahnya adalah juvenile idiopathic arthritis. Itu seperti rematik yang terjadi khusus pada anak-anak dan itu butuh pemeriksaan lanjutan yang lebih dalam, pemeriksaan dari wawancara, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang yang untuk memastikan betul tidak itu diagnosisnya rematik pada anak atau tidak. Tapi yang ini mengeluh tulang kakinya nyeri. Nah, tulang kakinya itu sebelah mana nih Bunda? Apakah betul-betul di spesifik di sendi ataukah di bagian tulang yang lain? Nah, itu juga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Anda harus konsultasi sebaiknya karena usianya masih 5 tahun, sebaiknya diperiksakan ke dokter spesialis anak. Ya, dokter spesialis anak dulu ya, nanti dokter spesialisnya akan merekomendasi kemana gitu ya, dok ya. Kalaupun memang ada sekiranya dari pemeriksaan kok curiga ke arah bagian ada kelainan di tulang, apakah mungkin dipertimbangkan, kalau perlu dipertimbangkan diperiksakan konsulkan ke dokter spesialis tulang seperti ortopedi gitu. Ya, seperti itu ya, nanti dokter akan evaluasi lah. Silakan nanti datang ke dokter spesialis anak, nanti dokter spesialis anak akan menentukan ini, oh sebaiknya ini memang harus konsul ke dokter bedah tulang ya, bagian tulang atau bagian saraf atau bagian apa ya. Tapi jelas silakan datang ke rumah sakit Dr. Muardi ya, nanti bisa ketemu dokter Lintang ya, dievaluasi lebih lanjut ya. Ini masih berapa menit nih? Kan kayaknya mau habis ya. Untuk yang ini mau jawab lagi dari Galuh Sulistian ya. Dari Galuh Sulistian ini, dok, pencegahan untuk anak dengan orang tua autoimun apa ya? Apa harus ada tambahan suplementasi vitamin D? Nah, ini. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Jadi memang pencegahan untuk anak dengan orang tua yang autoimun secara spesifik sih tidak ada ya dok. Ya. Tapi memang tambahan suplementasi vitamin D itu bagus memang. Bahkan pada kondisi yang anak normal pun yang tidak mempunyai resiko penyakit autoimun dari orang tua pun suplementasi vitamin D itu diperlukan. Kalau pada usia anak-anak paling tidak minimal 1 kali 400 international unit. Jadi 1 kali 1 tablet itu boleh diberikan. Apalagi yang mempunyai resiko orang tuanya autoimun itu juga bisa diberikan tambahan suplementasi vitamin D. Ya. Itu. Ya, vitamin D memang saat ini lagi hits ya, tren sekali ya. Dan memang vitamin D ini dipercaya memang sangat-sangat membantu sistem imun tubuh kita ya, untuk menstabilkan ya. Jadi dia memiliki efek yang bisa menstabilkan sistem imun sehingga dibuat sistem imun itu jadi lebih seimbang. Kalau seimbang kan otomatis kan autoimun akan juga diharapkan bisa membaik ya. Silakan nanti tetap apapun vitamin D butuh. Kalau memang dari asupan makan tadi nggak kurang ya dok. Ya. Memang untuk anak kecil, anak suplementasi vitamin D juga perlu. Ya. Nah, terus kemudian ini karena waktu ya. Ini untuk yang Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian ya, Dokter Lintang, kita kan setiap hari Rabu pagi ada acara sayur kopi hangat dan kita punya komunitas grup autoimun ya. Silakan ikut bergabung ya di grup komunitas autoimun di WhatsApp-nya. Silakan dicatat, nanti silakan gabung di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi 0852 8206 2239 ya. Silakan nanti ikut gabung di komunitas grup autoimun. Ini yang penyintas autoimun aja, kalau orang normal ya tidak usah ya.
Dan hasil rekaman ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan jangan lupa di like, subscribe, follow, dan share ya. Tidak ada hoax di antara kita. Dan mungkin terakhir Dr. Lintang ya, sebelum habis waktunya nih, udah mau habis nih. Mungkin ada tinggal 5 detik. Oke. Ya, jadi untuk closing statement ya, Dok. closing Jadi statement, penyakit autoimun pada anak memang sulit kita mengenali gejala di awal-awal. Apabila sudah menemukan gejala seperti yang tadi saya sebutkan, silahkan konsultasikan ke dokter spesialis anak, bunda ya, ayah dan bunda. Kalaupun sudah terdiagnosa penyakit autoimun, maka pertimbangkan selalu untuk kontrol rutin ke rumah sakit, ke dokter spesialis anak yang merawat, sehingga penyakitnya bisa terkontrol dengan baik, sehingga anak diharapkan pertumbuhan dan perkembangannya dapat selalu optimal. Oke, ya, terima kasih sekali ya. Ini karena waktunya udah habis nih. Terima kasih sekali Dr. Lintang atas kehadirannya, dan kita bisa bertemu kembali nih mungkin di lain kesempatan ya Dr. Lintang dengan topik yang sangat menarik. Nanti ada topik yang mungkin dari Sobat Muardi penyintas autoimun bisa mengusulkan untuk terkait masalah anak itu apa sih yang mau dibahas ya. Karena ibu-ibu semuanya, bunda ya, bunda Ayah bunda. Ayah bunda yang tahu semuanya ya. Terima kasih sekali atas kehadiran Dr. Lintang, dan kita insya Allah bertemu kembali di Rabu depan di acara Secangkir Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Joko Susanto. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih sekali. Tepuk tangan lagi.